Perkenalkan, nama saya Jeremia Rarban Gultom, NIM 251111381 dari kelas PKO 2A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pakaian adat Melayu, yaitu pakaian adat Melayu Riau. Riau adalah salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di Pulau Sumatera, di mana provinsi ini sering disebut dengan akan kentalan nilai-nilai Melayu luhur yang berlandaskan Islam. Masyarakat yang tinggal di wilayah ini didominasi oleh suku Melayu. Kemudian suku Melayu tersebut telah tercampur dengan nilai-nilai Islam sehingga menciptakan ciri khas kebudayaan baru. Salah satu budaya yang telah Melayu tercampur dengan nilai-nilai ajaran agama Islam adalah pakaian adat Riau. Dengan demikian, busana adat yang dimiliki Riau memiliki desain pakaian yang sangat sesuai dengan kultur masyarakat Indonesia. Tampilan dari pakaian adat Riau ini begitu tertutup dan panjang, maka dari hal tersebut bahwa menunjukkan nilai-nilai kesopanan yang dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat. Selain itu, desain busana Riau ini sangat sederhana sehingga menjadikan pakaian ini sangat erat dengan gaya pakaian kemelayuan. Sementara motif yang dimiliki pakaian ini sangat khas dan kental akan tradisi Melayu, yaitu menggunakan sarung dan rok panjang serta lebar. Pada baju yang dikenakan memiliki kerah tinggi dan lebih longgar, juga begitu familiar dengan tradisi Melayu. Dapat disimpulkan bahwa pakaian yang dikenakan oleh kaum pria dan wanita memiliki kesamaan pada bagian aksesoris yang tidak jauh berbeda. Biasanya masyarakat Riau yang umurnya sudah memasuki dewasa, mereka menggunakan pakaian adat khas yang mengandung dengan nilai-nilai agama dan budaya. Pakaian yang dikenakan oleh kaum pria dewasa Riau disebut dengan baju kurung cekak musang, di mana tampilan bentuk busana ini seperti baju muslim yang dipadukan dengan celana panjang yang longgar. Kemudian pakaian ini juga dilengkapi dengan sarung dan kopiah. Sementara pakaian yang dikenakan oleh kaum wanita Riau terdapat 3 macam, yaitu baju kebaya pendek, baju kurung labo, dan baju kurung tulang belut. Beberapa busana yang dikenakan oleh wanita tersebut telah dilengkapi dengan kain selendang yang berguna untuk penutup kepala. Tak hanya itu, busana wanita ini juga bisa dikombinasikan dengan hijab atau kerudung. Yang pertama, pakaian keseharian bagi orang tua. Pakaian adat Riau selanjutnya adalah busana yang dikenakan oleh orang tua. Bagi kaum pria telah mencapai umur panjang atau setengah bayan, ia mengenakan pakaian yang disebut dengan baju kurung cekak musang atau baju kurung teluk belanga, di mana dalam pembuatan baju tersebut menggunakan bahan kain lejo atau kain katun. Sedangkan pakaian adat belai kaum wanita yang sudah berumur tua, ia menggunakan beberapa jenis busana, yaitu baju kurung teluk belanga, baju kebaya pendek, dan baju kebaya labo, dan sudah dilengkapi dengan selendang yang berguna sebagai kerudung. Biasanya kaum wanita mengenakan hijab asli dari Riau. Yang kedua, selain dikenakan dalam kehidupan sehari-hari, ternyata Riau dulunya memiliki pakaian adat yang dikenakan ketika ada acara formal, seperti melakukan pertemuan atau kunjungan resmi dengan kerajaan. Tetapi pada era saat ini, pakaian yang sering kita jumpai ketika terdapat acara resmi kepemerintahan. Untuk pakaian resmi yang dikenakan oleh kaum pria disebut baju kurung cekak musang, dan juga sudah dilengkapi dengan penutup kepala atau kopiah beserta dengan sarungnya. Dalam pembuatan pakaian ini menggunakan bahan dengan kualitas terbaik seperti kain satin atau kain sutra. Sedangkan pakaian yang resmi yang dikenakan oleh kaum wanita Riau dinamakan dengan kebaya labo.
Pakaian ini terbuat dari bahan dasar kain yang ditenan secara khas karena dibuat langsung oleh masyarakat yang tinggal di beberapa daerah Riau seperti Indragiri, Siak, Trengganu, dan masyarakat lainnya. Untuk baju kebaya yang dikenakan khusus untuk gadis atau wanita perawan, tampilannya dibuat dengan panjangnya mencapai 3 jari di atas lutut, sementara baju kebaya yang digunakan oleh wanita kebaya yaitu dibentuk dengan panjangnya mencapai 3 jari di bawah lutut. Yang ketiga, biasanya dalam menggunakan pakaian upacara adat dalam beberapa upacara resmi seperti upacara pelantikan, upacara penobatan raja, upacara penerimaan tamu, upacara penerimaan anugerah, dan lain-lain. Ketika terdapat upacara adat, dalam pemakaian upacara dibedakan menjadi 2 macam, yaitu pakaian yang dikenakan oleh kaum pria dan juga wanita. Untuk kaum pria sendiri mengenakan pakaian yang bernama baju kurung cekak musang, kemudian baju ini telah dilengkapi dengan sarung dan kopiah. Sedangkan untuk kaum wanita sendiri, pakaian untuk upacara adat yang dikenakan disebut dengan baju kurung tulang belut atau baju kebaya labo cekak musang, di mana busana ini sudah dipadukan dengan jilbab atau kerudung. Yang keempat, pakaian adat yang terakhir adalah busana yang dikenakan ketika upacara perkawinan. Untuk kaum pria, pakaian yang dikenakannya dalam upacara perkawinan adalah baju kurung cekak musang dan telah disertai dengan kopiah dan sarung. Bukan hanya kopiah saja, namun juga ditambahkan dengan beberapa aksesoris seperti mahkota di kepala, sebai dengan warna kuning pada bahu kiri sebelah kiri, sepatu yang bentuknya runcing, sanggai pada kelingking, dan juga keris berbentuk kepala burung serindit yang ditaruh pada bagian pinggang kiri. Sedangkan untuk pengantin wanitanya dalam mengenakan pakaian adatnya tergantung dengan jenis upacara yang dilakukan. Untuk pelaksanaan upacara malam berenang mengenakan baju kurung teluk belanga, dan ketika upacara berendam menggunakan baju kurung cekak kebaya pendek. Selain itu terdapat juga upacara bersanding. Dalam upacara pengantin wanita ini mengenakan baju kebaya lawo. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa beberapa jenis pakaian adat Riau yang dimilikinya tampilan yang bagus dan indah. Busananya pun mengandung nilai-nilai Melayu dan Islam. Itu semua tercermin pada pakaian adat masyarakat Riau yang dikenakan. Setelah mengetahui beberapa pakaian adat Riau, di sini saya juga menjelaskan keunikan dan filosofi dari busana tersebut. Keunikan dan filosofi warna pakaian adat Riau. Di balik pakaian adat Riau yang dimilikinya, semua itu ada filosofi dan mengandung nilai-nilai tertentu, mulai dari warna, bentuk, dan model. Biasanya warna yang sangat menonjol di sini adalah kuning keemasan, hijau lumut, dan merah darah. Di mana semua warna sudah diwariskan secara turun-temurun sejak nenek moyang orang Melayu di tanah kuning Sasi hidup. Selain itu, warna-warna yang tercermin dari timbak rumbai Riau dalam acara pernikahan adat atau kebesaran budaya Melayu. Sementara filosofi yang terkandung di setiap warna dalam pakaian adat Riau yaitu warna hijau lumut. Warna ini menyimbolkan kesuburan dan kesetiaan, taat dan patuh melawan ajaran agama. Selain itu, warna baju hijau lumut sering dipakai oleh Ken bangsawan, Tengku, dan Wan. Warna kuning keemasan. Warna ini menyimbolkan kebesaran, otoritas, dan kemegahan. Pada masa kerajaan Siak, Riau, Lingga, Indragiri, dan Pelalawan, warna emas ini merupakan warna larangan yang tidak boleh digunakan sembarangan. Maka
dari itu warna kuning emas begitu tabu bagi rakyat biasa jika memakainya. Kemudian orang yang berhak mengenakan pakaian dengan warna kuning keemasan adalah seperti sultan atau raja dari tanah kerajaan-kerajaan Melayu. Sedangkan selir kerajaan atau istri sultan bisa memakai warna kuning keemasan hanya pada upacara kerajaan. Terakhir warna merah darah. Warna ini menyimbolkan kepahlawanan dan keberanian, taat dan setia kepada raja dan rakyat. Kemudian warna merah memiliki arti bagi masyarakat Riau sebagai kecermelangan. Warna hitam menyimbolkan kesetiaan, ketabahan dan bertanggung jawab dan jujur. Gaun hitam sering dipakai oleh orang-orang hebat di kerajaan dalam acara kebesaran atau seremonial kerajaan. Yang terakhir di sini saya jelaskan nilai-nilai dalam pakaian adat Riau. Berikut ini nilai-nilai yang estetika yang terkandung dalam setiap pakaian adat tradisional Melayu Riau adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebuah nilai tradisi. Baju yang dipakai dalam upacara tradisional sudah menjadi tradisi atau kebiasaan selama bertahun-tahun, di mana tradisi ini sudah dicap sebagai keunikan dan komunitas yang ada dalam masyarakat. Dengan demikian, pakaian adat yang dipakai bisa dipelajari mengenai tradisi masyarakat yang bersangkutan. Setelah itu, pelestarian nilai budaya. Baju adat merupakan salah satu produk budaya modern yang semakin hari semakin banyak desainnya. Itu semua juga tergantung perkembangan zaman. Pakaian adat yang saat ini banyak dikenakan oleh masyarakat Melayu Riau adalah warisan budaya yang patut dilestarikan. Selain itu, melestarikan pakaian tradisional sama halnya seperti memperkenalkan kekayaan budaya Melayu. Terakhir, nilai sosial. Pakaian adat adalah lambang status bagi seseorang, bukan hanya itu melalui nilai-nilai yang dikandungnya. Busana adat Riau juga digunakan sebagai media untuk menyatukan masyarakat. Demikianlah yang bisa saya jelaskan. Apabila ada kesalahan dalam penjelasan saya, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.